Goyang banget. Wah, serius nih. Sampai Klaten begini kita. Dikocok, aduh. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farido Hanif dan kali ini kita mau ke Klaten. Naik ini. Jadi kita mau naik towing, tapi di dalam towing kita naikin mobil, terus kita nanti akan stay di dalam mobilnya. Ya, jadi lihat aja nanti seperti apa. Gue juga penasaran sih gimana rasanya, let's say 12 jam di dalam mobil yang tidak jalan, jalannya pakai towing. Bagaimana rasa suspensinya, rasa berkendaranya nanti kita akan ulas. Dan di sebelah depannya itu, biasanya kalau naruh motor itu kan miringnya ke sana ya. Tapi karena mobilnya kecil, naruhnya segaris sama mobilnya. Dan kayaknya ya, lihat deh, X-Max sama Wuling REV panjangnya hampir sama. Lihat deh, asli. Dari ujung ke ujungnya itu hampir sama. Jadi kayaknya kalau Wuling REV-nya kita bawa dua, bisa depan belakang tuh. Terus towingnya, ini pakai Captain Towing. Jadi kalau kalian mau ke Captain Towing, bisa cek di sini nih nomornya. Nah, itu juga ini lagi di apa sih namanya? Lagi dikunci-kunci. Habis itu kalau nanti semuanya udah beres, udah kuat, udah kenceng, langsung kita gas. Kita nyalain mesinnya, kita di dalam mobil. Jadi tetap bisa merasakan AC, ada audionya juga. Ininya panjang ya remnya ya. Nah, dari belakang kayak gitu sih. Kalau bawa Wuling REV itu soalnya satu biji doang ke Klaten itu rasanya mubazir gitu ya. Mendingan bawa dua atau langsung bawa motor. Makanya ketika kita bayar rasanya jadi worth it. Kalau enggak, satu Wuling REV towingnya segede gini sayang. Mendingan kita naik Traga aja. Gue udah hitung ya. Traga itu baknya 3,1 meter. Wuling REV ini panjangnya 2,9 meter. Jadi masih ada sisa 20 cm. Jadi kalau kalian mau bawa pakai Traga tuh bisa. Dan Traga itu kan kalau nggak salah dia 2,9 ton. Ini 1 ton aja nggak nyampe, jadi emang bisa dibawa pakai mobil bak. Asli, gue udah ngitung tuh. Ya ini driver kita, Pak Dimas sama Pak Andi. Jadi nanti kita akan langsung full tol ya Pak ya? Ya, full trans Jawa. Tol Trans Jawa. Kira-kira berapa lama tuh Pak? Ya, nanti malam nyampe itu ya. Nanti malam ya? Soalnya kalau towing kan jalannya nggak bisa kencang kan? Ya, 80 atau berapa? ya, tergantung jalannya nanti. Tergantung jalannya ya? Ini di belakang pernah ada nggak ikut? Ada. Ada ya? Oke, ya wes. Yuk kita jalan yuk. Yuk Pak, Di. Selamat jalan. Kita nyalakan AC dulu. Nah, jadi sekarang kita udah mulai jalan. Kita naikin. Ini sekarang baterai 97%, range-nya masih 291 kilo. Jadi nanti kalau sampai Klaten habis berapa, kita lihat aja. Soalnya kan ini kalau misalkan kita bawa jalan sampai habis baterainya itu sekitar 363 km. Jadi mungkin berhentinya sekitar di Brebes gitu ya. Nah, tapi karena dia ini di towing, kita lihat nih kalau AC-nya nyala doang, terus nanti jalan kayak begini, kira-kira sampai di mana gitu. Dan kita nggak bisa lewat tol yang atas, MBZ. Jadi lewatnya tolnya bawah karena pasti bentuk. Ini tinggi sekali. Nah, di atas depan juga ada X-Max sama ada si Honda Dax, dan ini kelihatan ya karena mobilnya tinggi juga, jadi depan tuh masih bisa kelihatan, nggak ketutupan sama depannya. Nah, ini juga ada produk terbaru dari Frontier. Kemarin gue minta coba deh bikin iseng, cuman ini belum dibikin paten ya. Kalau misalkan dibikin paten nanti dibuka. Di Arab Saudi, di beberapa negara Asia Tenggara, gue tuh sering banget lihat mobil pakai dashboard matte gini. Gue coba tolong buatin deh, pengen tahu gimana. Terus mana nanya mantul apa enggak ya, pattern gini-gininya tuh masih kelihatan ada di kaca, tapi nggak seberapa ganggu karena pas gua angkat begini ya tuh, dia tetap kelihatan dashboardnya nih, putih-putihnya ini masih kelihatan. Makanya dia warnanya harus hitam, nggak bisa pakai warna yang kayak misalkan warna pink atau warna cerah karena nanti mantul ke kaca. Kalau ini sih ya ada kelihatan sedikit, tapi sama aja kayak sini. Kalau nggak diperhatiin sih nggak bakal kelihatan. Kalau misalnya kita jalan gini ya nggak akan ini sih, nggak akan kelihatan ya. Apalagi kaca filmnya Solar Guard kan. Jadi ada beberapa kaca film memang yang dia tuh reflektif, nggak cuma di luar tapi di dalam juga reflektif.
Yang depan ini pakai LX yang 40%, yang ini pakai Black Phantom 60%. Nah, jadi walaupun lagi siang-siang ini tetap adem. Padahal ini bukan video yang solar guard ya, tapi udahlah nggak apa. Pasangnya bisa ke auto net care. Nah, ini lagi nih tetap nih. Mati lagi nih. Suara bau luar tuh tetap masuk loh. Nah, jadi kalau punya Wuling REV katanya bisa ke Wulingnya, terus nanti minta diupdate softwarenya biar dia nggak otomatis ngambil dari luar, karena tiba-tiba bau gitu nyebelin. Ya gitulah pokoknya. Sama ini karpet ini juga kita ganti nih sama karpetnya Fluxury. Bawaannya kayak gini juga, cuma kita mau bikin yang lebih mewah lagi aja sih, karena build quality-nya lebih bagus yang bawahnya Fluxury. Kalian bisa cek aja ke Instagramnya kalau mau beli beginian sama beginian. Suspensinya sih agak lumayan keras ya, berasa banget ya. Gubrak. Padahal jalannya begini. Jadi kalau dibandingin sama kita naik jalan pakai Wuling REV beneran, lebih empuk naik Wuling REV beneran dibanding naik ini. Nih sama, nih perhatiin deh. Beberapa storage mobil tuh ya gue sebel. Dia tuh pakai 3M-nya KW. Jadi susah dilepas gitu loh. Kalau ini gampang. Wah, ini 3M asli. Biasa tuh kayak produk-produk talang air tuh kan ada foam tape-nya gini ya. Tulisannya 3M tapi ternyata bukan 3M beneran. Ah, goyang banget. Wah, serius nih, sampai Klaten begini kita. Dikocok, aduh. Oke, sekarang kita di rest area KM39 dan baterainya masih 93% dari 98 ya. Ya, ternyata di dalam towing itu nggak enak ya, gedebak-gedebuk. Keras banget. Soalnya kalau di truk itu dia suspensinya itu bukan cari kenyamanan sih, tapi cari kekuatan. Ya wes, kita istirahat dulu, makan siang dulu, habis itu gas lagi. Alhamdulillah udah selesai makan ya. Oh, lihat dong, itu semuanya kopi Cola Kide. Enak dan nendang. Ini kita buka, tadi udah izin ya. Ini mobil ternyata tahun 2021, masih baru. Lihat, masih bagus. Oh, ada audionya. AC-nya ada nggak AC-nya? AC-nya kayaknya nggak ada ya. Ada AC nggak sih, Pak? Ada. Ada katanya, ada AC-nya. Cuma nggak tahu switch yang mana. Tuh, tombol AC. Mana tuh, Pak? Ini. Tengah. Oh, ini. Ya. Oh, AC-nya diputar satu ini. Head unitnya mereknya Isuzu loh. Sama ininya diganti apa ya? Ini diganti ya? Ya. Koplingnya enteng banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 5 doang. R-nya paling ujung. Nah, ini mundur. Oke. Kilometer berapa ya kita lihat yuk? 216.000. Baru 2 tahun. 216.000. Banyak ya. Luar biasa. Namanya juga mobil jalan. Nah, ini ada nih. Ternyata 6-nya ke sana, ding. R-nya ke depan. Jadi gigi satunya tuh ke paling kiri sini. Kayak dogleg ya. Cuma kan kalau mobil beginian satu tuh cuma buat nanjak doang. Jadi kita pasti pakainya gigi 2 aja. Gigi 2 udah cukup. 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya nggak ada. Oke, yuk kita mulai lagi masuk ke dalam mobil. Bapaknya udah selesai. Cuma tadi gue izin dulu mau bikin video dalam. Ini motornya. Terus tadi sempat dikenceng-kencengin. Jadi emang kalau setiap berhenti itu pasti selalu dicek. Jangan sampai nanti jalan kendor. Jadi selalu dicek biar mobil motor kita tuh aman. Jangan sampai goyang. Tuh. Solid banget, rigid. Oke, sekarang kita udah jalan ya. Aduh, habis makan goyang-goyang. Aduh, perut. Jadi emang ternyata naik towing itu sekeras itu. Dan kalau kita mau tidur pun ya suka agak kebangun, karena kalau jalan jelek gak apa, tapi kalau ketika kepala lompat dari headrestnya sebenarnya empuk ya, nggak keras. Cuma pas lompat pasti kebangun gitu loh. Jadi mau istirahat juga nggak bisa. Tapi nggak apa-apa lah, itu juga pengalaman, ya kan. Kita coba sampai Klaten gimana nanti.
Terus tadi ada satu hal ya. Jadi ini mobil kan kalau kita buka pakai kunci dia langsung nyala tuh ya. Nah, cuman pas kita tadi bawa jalan kok AC-nya panas. Ternyata pas gua ngeliat di speedometer tulisannya press brake to start. Jadi ternyata itu mobil kalau kita masih pakai buka doang, buka pintu kan dia nyala semua. Itu nyalanya dari aki. Ketika kita injek remnya, logo akinya mati langsung. Nah, habis itu AC-nya baru dingin. Jadi sekarang baterainya itu bukan pakai aki, pakai baterai beneran dari mobilnya, baterai litiumnya. Jadi gitu. Makanya ketika kita masuk ke mobil, meskipun AC nyala, tetap harus diinjek rem dulu buat start. Kalau nggak ntar AC-nya nggak dingin. Dia nggak ada push start stop engine button ya kan, soalnya kayak Tesla. Oke, sekarang kita di kilometer 169 ya. Terus tadi di rest area kita beli ini, Tasmania buat tidur, tapi ternyata nggak bisa tidur. Karena ketika udah jalan kayak gini, wah, kayak naik kuda kita. Mau tidur gitu ya, gedebak. Wah, ada aja kan yang ininya. Jalan-jalan yang nggak bagus. Padahal kita kalau naik mobil, itu nggak segitunya ya. Ternyata emang suspensi mobil kita tuh udah sangat canggih, sampai mobil itu terasa sangat nyaman. Ketika naik towing kayak gini baru berasa. Ternyata jalannya luar biasa mulus. Lihat ke depan. Dan sekarang jam 3:30 ya. Jadi kira-kira nyampe Klaten mungkin sekitar jam 12-an, karena kita tadi berangkat sekitar jam berapa ya? Jam 12 kali ya. Terus istirahat sejam di kilometer 39. Habis itu sekarang baru 108. Gua pikir tadi kita di 207 loh. 271. Cirebon aja belum. Gak apa. Yang penting kita nggak capek nih, karena kita nggak nyetir. Mungkin capek goyang-goyang kali ya. Oke, gas. Sekarang kita coba duduk di depan ya. Waduh. Lega ya dalamnya ya? Iya mas. Lega banget. Pas starter dia agak sedikit geter. Nah, ini kita di dalam kabin depannya ya. Ini kita nggak pakai mikrofon biar kedengeran suara kabinnya seperti ini. Ini yang modif-modif begini siapa mas? Ya, kita mas supirnya mas. Oh, bukan ownernya berarti ya? Bukan. Terus kayak bumper gitu, Ya. eksterior. Ya, supirnya mas. Oh, sama kayak bus berarti ya? Ya. Terus kan juga sama tuh yang modif ya, supir sama kernetnya satu tim. Kenapa tuh mas? Ya, biar kelihatan elegan di jalan nggak mas? Biar keren ya? Iya. Gak rugi tuh mas? Ya, buat kenyamanan sih mas. Buat kenyamanan ya? Soalnya modifnya kan gak murah ya? Iya. Oke. Ini suspensinya emang berasa ya? Kalau truk ya? Iya, Mas. Ini suspensinya memang ketarik ini mas. Tapi ini yang termasuk yang empuk apa yang keras tuh mas? Ini yang udah kita buat yang paling kenyal ini mas. Oh, ini yang paling empuk ya? Iya. Oh, aslinya lebih keras lagi? Ya, kalau aslinya lebih keras lagi mas. Caranya gimana tuh biar jadi empuk mas? Ya kita rubah yang bagian per-pernya mas. Yang di per-pernya speaker dia rubah mas. Terus kalau di jalan tol biasanya bawa berapa tuh mas? Apanya kecepatannya mas? Ah. Ya standar aja sih mas, 70, 80. Oke. Nah, dari belakang bentuknya kayak gini tuh kelihatan tuh. Mobilnya sama motornya ya. Oke, nah sekarang kita udah di kilometer 379, kita tadi habis makan dan kawan-kawannya. Nah,
Sekarang gue kembali lagi ke dalam mobil dan gue duduk di sebelah kiri. Ternyata di sebelah kiri lebih enak dibandingkan dengan sebelah kanan karena nggak ada setir ya. Terus ini kita lagi ngisi bensin lagi ya. Padahal tadi gue lihat masih setengah dan langsung diisi ya. Dan seperti biasa setiap kali berhenti tadi gue pikir goyang-goyang apa, ternyata lagi dikenceng-kencengin lagi. Jadi tiap pemberhentian dia pasti ngecek kalau ada kendor dikencengin, kalau enggak ya wes digituin aja. Oke, perjalanan kalau dari sini mungkin masih ya 3 jam kali ya. Jadi kalau sekarang jam 19.32 atau jam setengah 8 mungkin kita akan nyampe sekitar jam 8, 9, 10, 10-an lah. Semoga tidak ada yang aneh-aneh lagi. Gimana tadi Han duduk di sini? Sama yang tadi bareng gua lebih ajutan mana? Sama aja. Sama aja ya. Ya emang begitulah. Namanya juga per daun. Udah gitu kita ternyata ditaruh di belakang soalnya di ujung. Jadi kerasanya goyang. Nah biasanya kalau mobilnya kecil tapi berat gitu ya ditaruh di ujung dia nggak terlalu goyang. Tapi ini mobilnya karena enteng jadi goyang banget berasanya. Ya wes, yuk kita mau gas lagi tapi nunggu lagi isi solar. I've been wandering down the same road back into town, talking on the phone with you. Oke, kita udah keluar tol ya. Akhirnya kita keluar juga. Dan kita mau turunin mobil ini, habis itu kita iring-iringan aja. Soalnya ya agak lumayan kayak naik kuda. Bentar, kita jalanin dulu. Hazardnya tuh di atas, dia lucu. Oh ya, buat yang nanya, tadi kan kita berangkat jam 11 ya. Terus berapa kali berhenti rest area gitu ya. Dari 98% sekarang masih ada 75%. 225 km. Dan ini dari tadi pakai AC. Kadang-kadang AC gue matiin karena dingin banget kalau malam ini mobil. Nah, kalau mau lihat kalau kompresor AC nyala, dia berapa ampere sih? Nih, sekitar 3 sampai 5 ampere sih. Tergantung kecepatan nih. Jadi dari tadi dia nyala, sistem lampu segala macem, interior, dan kalau malam itu dinyalain sedikit ya yang sini ya. Kenapa? Karena kalau malam itu layarnya terang, jadi harus dinyalain lampunya biar layarnya dia ngeredup, ngedim. Oke, yuk kita turunin dulu mobilnya. Habis itu kita cus di belakangnya ini. Nah ini kita lagi buka biar mobilnya bisa turun. Itu pintu tol Kartosuro. Jadi emang kalau kita lihat ke depan tuh ya, di depan tuh ada truk tangki lagi parkir. Biasanya emang kalau pintu exit tol gini suka dipakai sama truk, bus atau semacamnya buat istirahat atau ya ada yang mau ngapain gitu ya, termasuk nurunin mobil mungkin ya. Kalau nurunin mobil nggak tahu sih, cuma emang tempat sini tuh memang biasanya dipakai buat kayak gituan. Kalau di tengah jalan sana takutnya malah ganggu, apalagi di dalam tol kan, makanya kita di sini aja. Ini AC-nya di sini dia. Naruhnya kondensornya. Lucu ya? Ya, jadi kita udah berpisah sini. Tadinya kita mau iring-iringan, tapi kata bapaknya, Sherlock aja nanti kita ke sana. Mas duluan aja. Ya udah, kita ikut aja deh. Jadi kita sekarang naik si Wuling ini. Nih bentar deh. 74%, range-nya 222 kilo. Jadi kurang lebih kita nyalain AC mobil ini dari jam 11 sampai jam 22. Hah? Jam 22 sekarang? Seriusan jam 10? Iya jam 10 bener. Jam 11 sampai jam 10 kira-kira berapa jam tuh? Ya hampir 12 jam lah ya. 11 jam lah. Sama berhenti-berhenti kan ya. Itu membutuhkan baterai sekitar 22%. Lumayan juga ya kalau rumah mati lampu terus panas. Kita mau ngademnya mobil listrik. Dikit pakainya ternyata. Yuk kita gas.
Nah akhirnya sampai juga, ternyata nggak jauh beda antara naik truk sama naik mobil ya. Cuma beda 15 menitan kali ya. Tapi experience sih luar biasa. Jadi ternyata naik mobil towing ya, terutama mobilnya kalau enteng, taruh di sini itu guncangannya sih luar biasa. Kata bapaknya tadi kan waktu gua di depan ya, bapaknya nyoba di belakang. Kalau mobilnya lebih berat harusnya nggak semental-mentul itu. Ya wes, itu aja vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama mungkin bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Arif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye. Highly sedated, intoxicated.